bahwa pembagian pecahan itu adalah kebalikan dari perkalian pecahan. Jadi hari ini kita akan membahas materi pembagian pecahan. Kemarin kita sudah membahas materi perkalian pecahan. Pembagian pecahan itu mirip sekali dengan cara kerja perkalian pecahan. Cuma di sini yang harus kita perhatikan dalam pembagian pecahan adalah beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu sehingga cara kerjanya bisa mirip seperti perkalian pecahan. Apa saja itu? Yuk kita simak materi selanjutnya. Oke, anak-anakku semua, pembagian pecahan yang harus kalian ingat dan harus kalian tanamkan dalam pikiran kalian adalah bahwa pembagian pecahan itu adalah kebalikan dari perkalian pecahan. Jadi, ingat, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Begitupun dengan pembagian pecahan. Jadi, dia adalah kebalikan juga dari perkalian pecahan. Bagaimana itu? Ini dia rumusnya. Jadi, apa sih yang dibalik? Ini, A per B. Ini anggaplah pecahannya A per B. Dibagi dengan C per D. Ini C per D. Bilangan setelah pembagian. Itu sama dengan A per B. Jadi, pecahan pertama tidak diapa-apakan. Ingat, pecahan yang pertama tidak diapa-apakan. Pembagian itu kita ubah menjadi perkalian. Kemudian karena kebalikan berarti kita balik. C itu awalnya pembilang itu berubah menjadi penyebut. D tadi penyebut itu berkebalikan menjadi pembilang. Gampang kan? Jangan ingat. Biasanya anak-anakku semua itu bisa atau biasa mengubah atau membalikan itu bila pecahan pertama di sini di A per B-nya. Padahal bukan yang itu yang dibalik. Yang mana yang dibalik? Setelah pembagian. Ingat ya, setelah pembagian. Oke. Langsung saja. Yang harus diingat lagi adalah bilangan asli harus diubah ke pecahan tidak murni. Yang mana sih maksudnya pecahan tidak murni? Ini dia. Bilangan asli itu misalnya 10. Ingat di, 10 harus kita bisa ubah menjadi 10 per 1. Apakah bisa harus 10 per 2? Tidak bisa. Tidak boleh. Dilarang, keras. Jadi harus 10 per 1, harus per 1. Atau misalnya 31, itu bisa kita ubah menjadi 31 per 1. Ingat, jangan pernah mengubah menjadi 31 per 2, 31 per 3, atau yang lainnya, harus 31 per 1. Oke, untuk lebih jelasnya, anak-anakku semua langsung saja kita ke contoh soalnya. Silakan dibuka buku Senang Belajar Matematika halaman 28. Anak-anakku semua, ini ada pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan campuran. 6 dibagi 1 per 4. 6 bilangan asli. Jadi, cara mengerjakannya adalah 6 ini harus kita ubah menjadi pecahan tidak murni tadi kan. Jadi, 6 per 1. 1 per 4 ini 1 per 4 kita harus ubah menjadi pecahan biasa. Jadi masih ingat kan cara mengubahnya? Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi caranya adalah 6 ini tadi 6 diubah menjadi 6 per 1. Ingat ya? Diubah menjadi 6 per 1. Cara mengubahnya ini tadi 4 dikali 1 ini 4 kali 1 baru ditambah dengan 1 ini. Oke. Jadi 6 per 1 masih tetap. Yang kita kerjakan itu bagian di sini. Baginya tetap operasinya. 4 kali 1, 1 ditambah 1 itu 5. Jadi 5 per 4. Jadi ini yang dioperasikan. Tadi rumusnya bahwa yang dibalik itu yang mana? Setelah pembagian kan? Jadi 6 per 1 itu pembagian kita ubah menjadi kali. Atau diubah menjadi perkalian. Pembagian diubah menjadi perkalian. Kemudian
5 ini posisinya pembilang itu akan berubah menjadi penyebut. Dan 4 tadi posisinya penyebut itu berubah menjadi pembilang. Gampang kan? Tinggal kita kalikan 6 dikali 4 dan 1 kali 5. Nah, seperti itu dia. Tinggal dikalikan 6 kali 4 dan 1 kali 5. 6 kali 4, 24. Dan 1 kali 5 adalah 5. Nah, sekarang kita ubah ke pecahan campuran lagi. Nah, ini sudah benar. Tapi ya biasa soal-soal itu kadang tidak seperti ini jawabannya. Kita harus ubah ke pecahan biasa lagi. Campuran. Bagaimana caranya? Bisa diubah dengan cara pembagian atau bisa dilakukan dengan cara yang saya lakukan. Itu dengan cara perhatikan pembilangnya, penyebutnya. Perhatikan penyebutnya ini, penyebutnya 5. Jadi berapa harus ditambahkan 5? Ini 5 ya. Ini mengapa 5? Karena 5 ini ya. Harus ditambahkan 5 sehingga kalau dijumlahkan 5 tambah 5 ini 10, tambah lagi 5 adalah 15, tambah lagi 5 adalah 20. Jadi sisanya ini sisanya 4 kan? Nah, jadi sisanya ini yang jadi pecahannya nanti. Ingat, penyebutnya berapa ini? 5. Penyebutnya tetap sama. Pecahan campurannya masih tetap sama, yaitu kita hitung. Ini ada berapa 5 di atas? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi pecahan campurannya adalah 4 per 5. Gampang kan? Gampang lah. Lanjut. Soal nomor 2. Buku Senang Belajar Matematika halaman 29. Nah, sekarang kita bagi pecahan campuran itu kita bagi dengan bilangan asli. Nah, cara pembagiannya sama. Kita ubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa dan bilangan asli itu kita ubah menjadi pecahan tidak murni ya. Nah, oke. Jadi nanti ini 9 kita kalikan dengan 5 baru ditambah 4 kan? Ya. Baru bagi ini 5 ini kita ubah menjadi pecahan tidak murni yaitu 5 per 1. Nah, 9 kali 4 itu adalah 9 kali 5 itu adalah 45 ditambah dengan 4 itu kan 49 ya. Oke, 49 dibagi dengan 5 per 1. Jadi 49 per 9 bagi 40 dibagi dengan 5 per 1. Oke. Sekarang kita bisa balik ini nanti toh. Nah, jadi 4 per 9 kita balik menjadi atau kita ubah menjadi operasi perkalian. 49 per 9 dikali dengan 1 per 5. Ini kan? Oke, gampang kan? Oke. Jadi seperti ini dia. Jadi 49 kali 1 per 9 kali 5. Nah, 49 kali 1 kan adalah 49. 9 kali 5, 45. Sekarang bagaimana cara mengubah ke pecahan campurannya? Gampang kan seperti yang saya lakukan tadi. Nah, bisa kita uraikan seperti ini. 49 kan bisa diuraikan menjadi 45 ditambah 4. Ya kan? Sekarang kita hitung ada berapa 45 di atas? Ada 1. Jadi 1, 4 per 45. Gampang kan? Nah, gampang. Selanjutnya, soal terakhir. Masih di buku yang sama, halaman yang sama. Buku Senang Belajar Matematika halaman 29. Oke, sekarang pecahan campuran kita bagi dengan pecahan campuran. Nah, sama caranya ya. 32 per 5 ini kita bagi dengan 1, 7 per 10. Kita ubah dulu ke pecahan campurannya ya. Pecahan biasanya ya. Oke, saya yakin anak-anakku semua pasti bisa mengubahnya. Sehingga hasilnya kalau diubah itu menjadi 5 kali 3 ditambah 2 itu adalah 17. Penyebutnya 5 ini. Dibagi dengan 10 kali 1 ditambah 7 menjadi 17 per 10. Nah, sekarang kita ubah. 17 per 5. Operasi pembagian kita ubah menjadi perkalian. Tapi dengan syarat. Ini tadi ya harus dibalik. Jadi ini pembilangnya adalah 17 dibalik menjadi penyebut. Penyebutnya 10 dibalik menjadi pembilang. Oke?
Oke. Nah, sekarang. Jadi, ini kan akan diubah menjadi 17 kali 10 dan 15 kali 17. Nah, mengapa di sini 17-nya dicoret? Nah, untuk memudahkan cara kerja kita, perhatikan di sini. Kalau misalnya ada angka yang sama di pembilang dengan penyebut, ini kan pembilang dengan penyebut, angka yang sama begini, langsung saja kalian coret. Nah, coret. Jadi ini sudah habis dia ya. Oke, dicoret. Ini dicoret. Jadi tinggal berapa ini? 10 per 5. Nah, 17-nya kemana? Sudah habis. Oke, jadi 10 per 5. 10 per 5. 10 per 5 itu samahan dengan 10 bagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. Gampang kan? Nah, gampang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.